Those are really incredible vibes out here at Pass right now. They've had a start. Baik, silakan semua kamera di-on-kan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, ketemu lagi kita pada hari ini dalam kuliah fondasi. Eh, saya berharap bahwa kalian semuanya sudah menonton dan menyimak ke video ya yang saya share di channel YouTube ya. Karena saya untuk kuliah fondasi itu saya mengimplementasikan metode pembelajaran yang disebut sebagai, mungkin kalian sudah dengar, metode pembelajaran SCL, Student Centered Learning. Ya, di mana Student Centered Learning ini sistem pembelajarannya adalah berfokus kepada student, kepada mahasiswa. Bukan lagi sistem pembelajaran seperti yang dulu-dulu, ya, berfokus kepada dosen. Sekarang semuanya berfokus kepada dosen, kepada mahasiswa. Tujuannya adalah untuk membuat mahasiswa lebih aktif dan kedua lebih termotivasi bahwa yang ingin belajar itu adalah kalian, gitu. Jadi dosen itu hanya memberi materi dan mengarahkan dan membimbing kalian untuk bisa memahami materi atau mata kuliah yang kalian pelajari. Gitu ya. Nah, sehingga saya berharap kalian sudah mulai terbiasa dengan sistem student centered learning ini ya dan sudah mulai berlatih untuk melaksanakan itu. Jadi ya kalau saya bilang untuk kalian menonton dan menyimak, ya itu kalian laksanakan. Karena nanti kalau tidak menonton dan menyimak video yang sudah saya berikan, yang berisi materi kuliah, nanti konsekuensinya ada di kalian sendiri. Begitu ya, jadi kalian dilatih untuk lebih termotivasi bahwa kalianlah yang harus tahu apa yang harus kalian lakukan ya dalam kalian belajar. Nah, di 1 jam terakhir ini saya berikan kepada kalian untuk waktunya untuk kalian bertanya. Ya, jika setelah kalian menonton dan menyimak masih ada hal-hal yang perlu atau belum dipahami dan perlu diklarifikasi, ya, itu kalian tanyakan. Tapi jika kalian tidak ada yang bertanya, ya, itu saya hentikan pertemuan kita ini, ya, yaitu karena pertemuan kita ini memang tujuannya adalah untuk saya berikan waktu kepada kalian untuk bertanya, ya, dan saya menjawab. Jadi saya melatih kalian juga untuk bisa memanfaatkan waktu yang ada, ya tadi, ya. Kita mulai tetap jam 7:30, tapi kalian itu menonton. Bukan berarti dari 7:30 tadi kita terjadwal sampai jam 10, ya kalian tidak melakukan apa-apa atau melakukan hal-hal lain, ya di luar menonton atau menyimak materi kuliah yang saya berikan. Begitu ya. Jadi saya berharap untuk kali ini dan seterusnya di mata kuliah fondasi, ya kalian sudah mulai berlatih dan insya Allah bisa terbiasa dengan sistem pembelajaran student centered learning ini. Demikian juga
saya katakan ke kalian bahwa semua tugas-tugas yang saya berikan itu hukumnya tidak wajib ya, hukumnya sunnah ya. Nah, jadi kalau kalian memang tidak mengumpulkan, tidak jadi masalah ya. Tapi konsekuensinya nanti ada di kalian sendiri ya. Tapi kalau kalian mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan, itu juga manfaatnya ada di kalian sendiri ya. Contoh misalkan ya, saya menugaskan kalian ya untuk mengerjakan latihan-latihan soal ya. Nah, kalau kalian tidak mengerjakan, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kalian tidak mendapat tambahan nilai. Tapi yang utama adalah kalian tidak melatih diri kalian sendiri untuk lebih memahami materi pondasi. Karena mata kuliah pondasi ya, itu bukan mata kuliah teori yang kalian cuma hafal, ya, tapi harus kalian pahami dengan cara mengerjakan latihan-latihan soalnya. Karena kalau kalian tidak mengerjakan latihan soal, ya, itu, nah ini juga konsekuensi yang berikutnya. Ya, saya jamin kalian nanti tidak bisa menjawab ujian yang saya berikan, ya. Karena nanti bentuk ujiannya bukannya teori, tapi adalah latihan soalnya, ya, itu perhitungan. Nah, jadi konsekuensi-konsekuensi itu ya yang nanti akan kalian rasakan ya apabila kalian tidak mengumpulkan. Tapi sebaliknya kalau kalian mengumpulkan ya otomatis ya yang prinsip kalian nanti bisa mengevaluasi diri ya, paham atau tidak materi kuliah yang sudah diajarkan ya. Kalau kalian bisa mengerjakan latihan soalnya berarti kalian sudah paham. Tapi kalau kalian belum bisa mengerjakan latihan soal itu berarti kalian belum paham sepenuhnya. Sehingga kalian punya kesempatan untuk bertanya ya. Nah, kalian bisa mengumpulkan tuh latihan soalnya ya, yaitu walaupun mungkin kalian tahu bahwa itu belum tentu benar ya. Nah, nanti akan saya koreksi dan saya kembalikan ke individunya masing-masing. Sehingga nanti kalian bisa apa namanya? Bisa tahu, oh ternyata pemahaman saya salah ya. Sehingga sehingga kalian tahu mana yang benarnya ya karena ada koreksi dari saya. Itu manfaat yang kalian dapatkan apabila kalian mengumpulkan tugas latihan itu ya dan berikutnya ya kalian pasti akan dapat bonus nilai dari saya karena kalian telah mengumpulkan. Dan yang berikutnya lagi gitu kan kalian nanti bisa bertanya kalau memang kalian tidak bisa menjawab latihan-latihan soal itu pada kesempatan yang pertemuan kita seperti ini. Begitu ya. Jadi setiap nanti ya pertemuan kita berikutnya walaupun nanti offline ya yang 1 jam ini saya akan adakan offline ya. Jadi setelah lebaran ya sistem pembelajaran kita mekanismenya adalah kalian saya minta untuk selalu membaca atau mendengarkan atau menyimak ya ini menyimak video-video yang sudah saya rekam ya yang berisi materi-materi yang harus kalian pelajari. Nah nanti kita 1 jam di akhir ya itu kita offline ya. Kita akan ketemu offline. Kalau sementara ini kan kita online ya, tapi setelah lebaran kita offline yang 1 jam ini. Tapi sekali lagi mohon maaf ya, saya tidak akan berlama-lama secara offline apabila tidak ada pertanyaan dari kalian. Ya, kalau kalian ada pertanyaan ya saya selalu jawab. Ya, gitu kita isi. Mudah-mudahan 1 jam pertemuan kita itu maksimal ya gitu. Dimanfaatkan oleh kalian karena banyak yang bertanya ya. Tapi kalau tidak bertanya juga ya alhamdulillah kalau memang kalian paham. Ya, saya sangat bersyukur. Berarti waktu kita sangat efektif. Ya, kalian sudah paham, tidak perlu ada pertanyaan lagi. Ya, tapi kalau sebaliknya ya
yaitu kalian tidak bertanya karena kalian tidak menyimak video yang saya berikan. Nah, itu yang dampaknya sangat negatif ya buat kalian, bukan buat saya. Ya, nah itu juga salah satu cara saya untuk menyadarkan kalian bahwa ya kuliah ini adalah bukan untuk kepentingan saya sebagai dosen ya, tapi adalah untuk kepentingan kalian. Kalian yang harus tahu bagaimana caranya memanfaatkan ya ibaratnya dosen ya untuk kalian ya untuk lebih memahami mata kuliah tersebut. Dan saya sebagai dosen ya itu juga menggunakan teorinya di teknik sipil. Dalam teknik sipil kan kalian selalu ya dalam pondasi juga kan kita selalu bilang ada keseimbangan ya. Ya, kalau kalian belajar di Mektek ya suatu konstruksi itu ya akan seimbang apabila aksi atau reaksi sama dengan aksi ya. Atau aksi yang ditimbulkan akan menimbulkan reaksi. Ya, aksi sama dengan reaksi. Ya, kan gaya vertikal sama dengan 0, gaya horizontal sama dengan 0, ya momen juga harus sama dengan 0. Nah, itulah titik keseimbangan ya suatu konstruksi. Nah, dalam mata kuliah, dalam pembelajaran saya ini juga saya menggunakan prinsip itu ya adik-adik semuanya ya. Ya, artinya kalau kalian aksinya banyak, saya akan memberikan reaksi. Ya, kalian banyak bertanya, ya kita banyak berdiskusi, ya. Nah, itu saya akan memberikan reaksi yang apa, setimpal dengan aksi kalian, ya. Tapi kalau kalian tidak bertanya, berarti tidak ada aksi. Jangan harap ada reaksi dari saya. Tapi kalian jangan ngeluh atau jangan protes gitu kan, wah Pak Jenderal tidak memberikan apa-apa gitu kan. Ya, ya itu. Tapi saya akan memberikan ya tadi sesuai aksi kalian. Aksi ini bukan aksi apa kelompok, tapi aksi individu. Jadi setiap individu kan punya pemahamannya atau punya tingkat pemahaman yang berbeda. Ya, ada yang cepat pemahamannya, ada yang lambat, sehingga itu saya fokuskan ke sana. Ya, gitu. Ya, jadi kalau kalian memang tidak bertanya karena memang kalian paham, ya itu saya sangat apresiasi. Alhamdulillah tidak masalah. Tapi kalau kalian tidak paham tapi tidak bertanya, nah itulah yang nanti akan merugikan kalian. Ya, kemudian oh ya ada Rehan tadi raise hand ya. Iya, Pak. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Saya mau bertanya tentang yang koreksi Hansen tadi, Pak. Oh ya baik sebentar. Saya terusin dulu ya. Terima kasih ya Raihan ya. Ya, ya disimpan dulu. Raihan raise hand-nya tetap yang diturunkan dulu. Nah, nanti saya akan lihat dari situ siapa yang ingin bertanya ya. Kalau kalian mau bertanya silakan raise hand ya. Ya, itu. Jangan diturunkan, dipasang lagi raise hand-nya Raihan. Ya, biar nanti saya ke sana. Saya akan tuntaskan dulu untuk memberi motivasi ke kalian. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ya, itu ada tugas ya, kalian membuat ringkasan ya, gitu. Nah, kalau belum disampaikan ya, nah, ini sekarang saya sampaikan. Setiap materi nanti saya beri kesempatan kalian untuk membuat ringkasannya ya. Setiap bab nanti ada ringkasannya yang kalian juga harus kumpulkan. Tapi sekali lagi mengumpulkannya juga hukumnya sunnah. Tapi ya ringkasan ini ya itu akan saya tanda tangani ya. Kemudian nanti boleh kalian gunakan untuk contekan kalian pada saat UTS maupun UAS. Oke. Jadi sistem UTS dan UAS ya itu bukannya open book dan juga bukan closed book ya, tapi adalah open sheet. Open sheet ini adalah berupa ringkasan yang sudah saya tanda tangani. Nah, jadi sekali lagi ringkasan tersebut ya boleh tidak kalian kumpulkan ya, tapi konsekuensinya kalian tidak yang bisa dibawa pada saat UTS maupun UAS. Oke. Nah, tapi kalau kalian mengumpulkan nanti saya tanda tangani, nah itu bisa saya kembalikan ke kalian ya.
nanti kalian bisa gunakan untuk contekan pada saat UTS maupun UAS. Ya, berapa jumlah lembar ininya, lembar maksimumnya untuk ringkasan tersebut, nah nanti akan saya infokan ya di e-learning. Begitu ya. Kemudian di luar tugas-tugas tersebut ya, itu tadi ya, kalau tugas-tugas itu juga walaupun namanya tugas ya, tapi di saya ya, tugas itu adalah ini tugas itu adalah hukumnya sunnah ya, gitu ya.